Hello Brovers, Marvel lagi ya cuy, beneran deh. Lagi gencar-gencarnya nih untuk berita-berita tentang Marvel. Buat yang baru subscribe, silahkan aktifkan dulu loncengnya karena gue bakal rutin sekali informasikan ke kalian berita terbaru dari pihak Marvel Studios yang legit dari orang dalam di Twitter boy. Kali ini kita akan ngebahas tentang Fantastic Four dan seberapa penting Fantastic Four dalam perang di Avengers Kang Dynasty dan Secret Wars. Karena seperti yang gue teorikan di 2-3 video sebelumnya, kalau sebenarnya Secret Wars itu ya mau nggak mau memang kalau mengacu pada komik villainnya itu adalah Doctor Doom gitu. Nah nanti akan kita bahas di video kali ini tanpa berlama-lama lagi. Ikuzo, ini dia rumor Fantastic Four and welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, yang pertama itu ada Pedro Pascal jadi pemeran Reed Richards. Berita ini udah disampaikan oleh berbagai macam media gitu ya, karena memang Pedro Pascal ini bisa dibilang sangat terkenal sekali ya, apalagi dia sempat main The Last of Us, itu udah makin naik lagi, melejit lagi gitu ya namanya. Jadi begitu orang-orang tahu kalau Pedro Pascal ini jadi pemeran Reed Richards ya udah langsung rame karena ya aktornya sendiri udah sangat terkenal gitu. Nah, konsep Pedro Pascal yang jadi Reed Richards ini akhirnya menimbulkan beberapa pro dan kontra sebenarnya. Ada yang pro, ada yang kontra. Kalau yang pro itu ya tentu saja ya mereka berserah diri aja, yang penting percaya aja sama Marvel, pokoknya ini yang terbaik gitu. Nah, yang satu lagi mungkin kontra karena mereka berpikir bahwa kayaknya Pedro Pascal ketuaan deh untuk Reed Richards karena kan ini kontrak jangka panjang. Kalau misalkan Pedro Pascalnya aja sekarang udah umur 40-an lebih, nanti kalau dikontrak 10-15 tahun umur dia udah berapa gitu kan. Dan kayaknya udah nggak prima lagi untuk adegan-adegan mantep gitu. Tapi di satu sisi gue sebenarnya lebih ke pro Pedro Pascal yang jadi Reed Richards untuk saat ini, karena menurut gue pribadi kayaknya memang konsepnya mau dibikin berumur aja gitu Reed Richards-nya, kayak ala-ala The Next Tony Stark gitu cuy. Karena kan setahu gue RDJ pun begitu jadi Iron Man umur dia 40-an kalau nggak salah ya. Jadi ya menurut gue itu memang bakal di build up-nya segitu kali ya, umurnya 40-an atau 50-an ke atas nanti begitu masuk ke MCU gitu. Dan sepertinya ini udah tidak ada origin story lagi ya, karena udah diulang 2 kali gitu ya Fantastic Four origin story-nya. Jadi ya orang-orang udah pada tahu lah ya kalau mereka berempat ini dapat kekuatannya dari mana, cara dapat kekuatannya bagaimana. Mereka udah pada tahu gitu ya fansnya. Jadi menurut gua tidak akan ada lagi origin story dan justru akan fokus pada urusan yang lebih besar seperti urusan Incursion. Karena kita kan lihat sendiri ya di Doctor Strange in the Multiverse of Madness itu Reed Richards-nya itu John Krasinski. Nah di situ si John Krasinski ini ngomong kalau mereka itu memang mendirikan Illuminati untuk fokus menghadapi masalah Incursion. Nah disitulah kayaknya bakal berhubungan dengan Reed Richards-nya MCU yang dimana fokusnya udah bukan masalah villain-villain kroco gitu, kayaknya lebih ke arah villain-villain yang memang bakal jadi big villain gitu. Dan bisa dibilang fokus yang akan diarahkan dari Kevin Feige untuk Fantastic Four ini lebih ke arah bagaimana caranya mencegah incursion yang terjadi di Marvel Cinematic Universe. Entah itu nanti Earth 616 atau 199-nya ini nggak tabrakan ke Earth yang satu lagi gitu misalkan. Harusnya sih kayak begitu ya. Anjing. Apalagi karena ini udah tidak ada origin story ya pasti sudah ke arah sana-sana gitu ya. Dan Project Fantastic Four itu kan jaraknya deket banget gitu ya sama Avengers Kang Dynasty dan juga Secret Wars. Udah pasti gitu, udah pasti berhubungan dengan Incursion, Multiverse dan lain sebagainya, itu udah legit gitu, pasti berhubungan gitu. Nah, rumor keduanya itu adalah Anya Taylor-Joy jadi Silver Surfer. Nah, ini bisa dibilang pro dan kontra juga nih, karena kan seperti yang kita tahu Silver Surfer itu yang kita kenal gitu ya. Dia kan laki-laki gitu ya. Walaupun tidak secara gamblang gendernya itu apa, tapi kan bentukannya laki-laki gitu ya. Jadi ya para fans itu mikirnya kan Silver Surfer ya udah laki-laki, dan ternyata katanya bakalan di swap gender jadi wanita, dan pemerannya itu adalah Anya Taylor-Joy. Di sini ya tentu saja jadi pro kontra ya, karena para fans kenalnya itu Silver Surfer sebagai laki-laki begitu
Silver Surfer jadi wanita kayaknya agak-agak gimana gitu ya nggak sih? Apalagi Doi kan salah satu karakter yang sangat kuat gitu ya cuy. Dia kan pembantunya Galactus cuy. Jadi ya gimana ya jelasinnya? Ya agak kurang cocok aja sebenarnya untuk jadi seorang wanita. Ini bukan masalah Anya Taylor-Joy-nya ya. Anya Taylor-Joy-nya menurut gue mau bagus aja gitu. Dan actingnya ya oke banget gitu. Bukan masalah Anya Taylor-Joy-nya. Tapi masalah ini Silver Surfer kenapa di swap gender gitu. Udah terlanjur para fans ini suka sama Silver Surfer yang versi laki-laki. Begitu di swap kan orang malah jadi bingung, nih apa nih wanita silver gitu. Dan satu lagi Anya Taylor-Joy itu kan sempat debut di film The New Mutants ya. Jadi kayaknya kalau misalkan yang meranin Anya Taylor-Joy apa nggak pangling gitu yang liatnya. Cuman ya balik lagi karena multiverse ini rumit gitu ya. Seperti yang gue jelaskan di video-video sebelumnya tentang konsep multiverse. Kalau multiverse Marvel ini udah kayak multiverse yang dianut oleh DC, dimana hal yang kita tonton dari awal Marvel Cinematic Universe ternyata hanyalah tangkai yang dipegang sama Loki. Dan itu bukan universe utama. Enggak cuy, ternyata ada banyak tangkainya yang dipegang Loki gitu. Jadi kita bukan universe utama, kita cuma menganggap bahwa universe yang kita tonton adalah universe utama gitu. Oke, kita masuk ke rumor yang terakhir, yaitu rumor yang sangat besar sekali karena nih aktor namanya lagi meledak-ledaknya gitu ya. Apalagi performa aktingnya tuh luar biasa gitu. Yaitu sosok Cillian Murphy atau Cillian Murphy atau Cillian Murphy ya gimana kalian nyebutnya. Dia itu bakal peranin Dr. Doom cuy, gokil nggak tuh? Dan itu udah dikeker banget sama Marvel. Walaupun sebenarnya Cillian Murphy ini kan kalau nggak salah sempat membuat pernyataan kalau dia itu kayaknya kurang cocok sama film superhero atau gimana gitu, apa film kelas berat atau kelas kakap yang budgetnya besar dan lain sebagainya. Gue lupa pernyataan dia kayak apa, cuman intinya kayaknya mengarah-ngarah ke situ lah. Walaupun sebenarnya itu in general ya pernyataannya gitu. Tapi menurut gue pribadi memang Dr. Doom sepertinya cocok sekali diperankan oleh Cillian Murphy. Lu bayangin deh, gila, sebelum berantem nih, sebelum perang di Secret Wars doi ngudut dulu gitu, anjing, gimana gak keren bro? Apalagi Dr. Doom itu kan bukan sosok villain yang seharusnya kekar gitu, enggak bro, dia kan ilmuwan cerdas yang manipulatif gitu. Jadi ya kayaknya memang cocok nih Cillian Murphy nih. Apalagi performa Cillian Murphy itu udah kelihatan gitu ya begitu dia jadi villain di Batman Begins gitu ya, di jadiin Scarecrow. Di situ udah kelihatan gitu kan ya, cara pembawaannya, lugasnya itu tuh keren gitu cuy. Jadi kayaknya cocok banget deh untuk jadi Dr. Doom. Walaupun sebenarnya kalau kita mengacu pada komik, Dr. Doom itu kan kayak agak-agak sangar dan juga mengerikan gitu ya. Tapi kayaknya kalau dibikin agak-agak eksentrik kayaknya bakal keren gitu. Dan satu lagi, kualitas aktingnya udah gua kasih tahu nih ya, doi kelas kakap bro. Terus juga komunitas penggemarnya Cillian Murphy ini udah kuat banget gitu. Apalagi tentang Peaky Blinders gitu, Tommy Shelby, waduh, itu udah fansnya udah banyak banget bro. Brandingan doi juga mantep, apalagi kemarin habis main Oppenheimer. Dan ya bisa dibilang salah satu film terbaik tahun 2023 ya Oppenheimer. Dan bisa dibilang sebenarnya Dr. Doom itu tipe yang gak banyak bacot ya. Walaupun sebenarnya di live actionnya emang agak dibikin beda dikit gitu ya sifat aslinya. Tapi menurut gue pribadi kayaknya memang Dr. Doom itu tipe yang penuh dengan strategi, gak banyak bacot, pokoknya gerak aja langsung gitu. Nah 3 rumor tadi walaupun satunya udah dikonfirmasi ya, cuman 3 berita yang tadi itu akhirnya mengarahkan kita pada build up yang sangat rapih untuk masa depan MCU. Yang pertama itu adalah Dr. Doom tentu saja jauh lebih cerdas dari Kang. Mau bagaimanapun Dr. Doom itu memang salah satu villain paling cerdas di Marvel Universe. Mau itu komik ataupun apapun itu, pokoknya di Marvel Universe Dr. Doom itu salah satu villain yang sangat-sangat cerdas sekali. Cara mainnya rapi, bisa jadi ancaman besar multiverse, dan bahkan pemicu utama Secret Wars pun adalah Dr. Doom. Lu mau ngelihat dari komik yang mana? Dari komik yang tahun 80-an ya Dr. Doom juga, walaupun ada Beyonder di situ, tapi Dr. Doom ujung-ujungnya. Terus juga di tahun 2015 Secret Wars-nya siapa lagi? Ya Dr. Doom lagi, cok. Jadi kayaknya memang Dr. Doom ini adalah secret villain mungkin ya, sesuai dengan judul ya Secret Wars. Berarti ada secret villain gitu, bisa jadi tuh. Karena ya Kang ini sepertinya hanyalah
alat gitu ya, dan ada sosok besar lagi di belakang Kang yaitu Dr. Doom. Dan tentu saja Dr. Doom ini bakal dibentuk sesuai dengan komik kayaknya ya, yang dimana dia itu punya obsesi yang sangat besar sekali untuk menjadi seorang penguasa. Dia bisa sihir, dia bisa science, dan juga dia punya kekuatan yang lengkap karena nyedot kekuatan Beyonder kalau di Secret Wars ya. Cuman kita nggak tahu, katanya sih Beyonder bakal muncul juga karena dijadiin variant dari Kang, yaitu diperankan oleh Jonathan Majors. Tapi kan kita nggak tahu nih, berarti kan itu udah ngarah cuy, udah ada Beyonder nih, udah disiapin Beyondernya nih, ternyata Jonathan Majors. Nah si Beyonder ini akhirnya kayaknya nih bakal disedot nih kekuatannya sama Dr. Doom yang nanti akan jadi pemicu besar Secret Wars. Dan tentu saja yang namanya Secret Wars itu kan identiknya dengan Battle World. Buat kalian yang nggak tahu, Battle World itu adalah sebuah dunia yang dibentuk sama Dr. Doom ya, kalau di 2015 dibentuk sama Dr. Doom, terus sisa-sisa universe yang udah hancur dikumpulin jadi satu dunia, dan satu dunia itu terletak di persimpangan multiverse, jadi tidak terikat hukum ruang waktu cuy, jadi nggak ada waktu di situ ya. Jadi bisa dibilang Dr. Doom ini berkuasa di Battle World ini dan menyebut dirinya sebagai God Emperor Doom. Disitulah akhirnya diadu gitu cuy, masih Dr. Doom, si ini lawan si ini, si ini lawan si ini. Dan tidak hanya superhero ya by the way, tapi super villainnya pun dikumpulin untuk berantem sama super villain yang lain dari universe lain kayak gitu. Makanya nih kacau banget main Secret Wars teh. Ya kira-kira itu tadi adalah berita terbaru tentang Secret Wars, pembentukan Fantastic Four, siapa saja aktor-aktor dan aktris yang terlibat dalam proyek Fantastic Four dan juga Secret Wars nantinya. Itu udah mulai terangkai gitu ya, lumayan lengkap gitu sekarang ya, udah mulai kelihatan gitu, udah bukan teori-teori lagi tapi udah mainan bocoran nih. Mungkin segitu dulu, gue Clipon X pamit undur diri, and I'll come see you next time.